teman untuk Oke, Mbak Princess Novita, selamat malam. Oke, tema kita hari ini adalah perbudakan modern. Wes. Halo, Wong Ganteng sak donya. Selamat malam. Saya Wanhu, Mbak Kiki, dan selamat malam Mas Andri, Mbak Eni Kusrini. Nah ini materi hari ini yang kita omongin ini materi yang agak dalam ya. Sebenarnya apa yang saya omongin sebenarnya itu materi mikir ya. Tinggal saya tahu penonton konten saya itu eh, yang bisa berpikir, yang mau mikir. Jadi yang nonton konten saya nggak mau mikir, nggak nonton konten saya. Itu aja. Malah Mas Andro Yunlong hadir. Jadi boleh boleh dikomenin ya, Mbak Duri Duri. Boleh dikomenin, boleh dihujat, boleh dimaki, boleh dicaci, boleh bebas. Mbak Princess kok wis hilang neh, maringi kok komen terus hilang. Oke, jadi pada tema malam minggu hari ini kita itu berbicara tentang jangan berpikir menjadi seorang budak. Ini sebenarnya sudah digembor-gemborkan lama oleh teman-teman organisasi yang berdiri sejak zaman dahulu kala ya, teman. Sejak zaman dahulu kala itu ada namanya organisasi kan. Waalaikumsalam Mas Nyimak sambil mergawe Mas Iya ya karena saya tahu ini masih jam 9. Masih ada yang belum beres nyuci piringnya, beres-beres makan malam majikannya dan biasanya juga apa namanya eh, malam minggu kan ngajak keluarganya untuk datang ke rumah bubu untuk kita masak-masak terus akhirnya makan. Nah ini saya ingin berbicara tentang masalah kenapa kita jangan berpikir sebagai budak. Jadi kalau kita lihat di masa lampau, budak itu seseorang yang terbelenggu dan terpenjara. Terbelenggu dan terpenjara itu artinya tangannya dirantai, kakinya dirantai, kalau dia macam-macam dia mau ditembak, kalau macam-macam itu dipukul. Jadi zaman dahulu kala itu memang zaman di mana yang kuat, yang bisa mengendalikan atau menguasai. Yang kuat itu bisa menjajah yang lemah. Itu zaman dulu. Tapi hari ini itu sama, tetap yang kuat. Tapi kuatnya di mana? Jadi mentalitas budak atau cara berpikir budak itu sebenarnya ada cara berpikir yang terpenjara, cara berpikir yang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Nah, takut dan khawatirnya itu karena apa? Karena takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan uang, takut kehilangan kenyamanan. Itu yang dinamakan cara berpikir ala budak, gitu. Nah, kita jangan pernah merasa punya cara berpikir yang ala budak. Mbak Miangawi, selamat malam. Jadi cara berpikir kita adalah cara pikir orang yang bebas. Cara berpikir adalah cara berpikir orang-orang yang mempunyai kekuatan. Cara berpikir orang-orang yang punya kemampuan. Cara berpikir eh, individu-individu yang bebas mau menentukan pilihannya, ya kan? Karena tadi tadi sore saya benar menerima telepon dan sudah saya konten kan. Saya mungkin besok akan keluar. Jadi salah satu teman kita itu memutuskan untuk memilih jalan overstay. Dia masih di Majikan, tapi dia memilih jalan overstay. Jadi kayak gitu tuh teman-teman. Ya kadang-kadang ketika dia bilang sudah nggak ada pilihan, saya mau memilih di situ, sudah malas mikir, capek berpikir. Nah ini budak itu juga salah satunya adalah capek berpikir. Jadi dia sudah menyerah dengan keadaan. Jadi kita diperbudak dengan situasi dan keadaan. Yang memperbudak kita itu banyak sekali. Mbak Erli Fajar. Selamat malam. Jadi apa hoodie-nya sampean bagaimana Mbak? Absen Mas Andro, Mbak Nino. Oke. Jadi apa yang memperbudak cara berpikir kita?
Apa yang menyebabkan cara berpikir kita itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, tidak penuh dengan kebebasan? Selamat malam. Oke. Jadi banyak orang yang dalam hidupnya tambah gendut Dek Sandro. Oke. Kurus Mbak. Semua orang bilang kurus kok, sampean tambah gendut gimana? Jadi eh, ter, pemikiran kita itu menjadi budak itu karena situasi, keadaan, dan apa namanya, lingkungan, atau kita dituntut sesuatu yang membuat kita itu tidak merasa tidak bebas dalam hidup ini. Kalau dalam agama, orang yang taat beragama itu memang hidupnya merasa kayak diatur gitu. Kehidupannya itu diatur, merasa dirinya diatur. Karena memang ya namanya Mbak Salina, Salina selamat malam. Karena memang hidup ketika kita beriman dan takwa dan beriman itu hidup kita itu sebenarnya terpenjara. Ya, terpenjara karena kita melakukan ibadah sesuatu yang semuanya rutin harus. Tapi kalau itu kita tidak menganggap terpenjara, maka kita bisa mendapatkan berkahnya. Tapi kalau kita merasa koyok terpaksa melakukannya, nah itu akan merasa terpenjara. Karena orang yang baik itu sebenarnya salah satunya adalah orang yang memang punya karakter pembatasan diri. Tapi yang terjadi di lingkungan kita itu yang apa namanya memperbudak kita itu sebenarnya ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan. Kenapa kok ketakutan dan kekhawatiran? Karena kita tidak benar-benar cukup punya kemampuan. Nah ini loh teman-teman. Jadi kalian itu tidak merasa bahwa diri kalian itu sebenarnya layak dan mampu. Nah ini masalah. Nah kalau kehidupan kita itu tidak layak dan merasa tidak mampu, maka terus ngapain? Terus mampu kita apa? Satu contoh ya, satu contoh. Kayak tadi juga ada yang cerita ke saya. Saya itu, majikan saya itu ngomong ke saya, bahwa kamu di luar sana itu ada yang nggak dikasih makan, ada yang disuruh dipaksa bekerja begini, begini, begitu. Sehingga si mbaknya itu ngerasa bahwa kalau aku nanti hidup di luar, aku membayangkan apalagi aku mendengar cerita di konten, bahwa aku itu dipukuli, nanti aku gak dikasih makan, nanti aku disuruh-suruh, kerjaku sampai malam, nggak ada istirahat. Jadi mbaknya yang cerita ke saya tadi ngerasa di mana bahwa hidupnya ketika keluar dari tempat majikan itu tidak lebih baik. Dan ketika dia bekerja di tempat majikan itu, dia sudah melakukan hal yang terbaik. Tapi kok merasa nggak bagus. Nah, jadi di situ ketidakpercayaan diri kalian itu yang membawa ke tingkat ketakutan yang semakin dalam, tingkat kekhawatiran. Mbak Rahma Dirga, selamat malam. Mbak Prita, tidak menggali potensi yang dia punyai sendiri. Nah, itu dia. Karena kita terpenjara atau terbudakkan oleh aktivitas dan rutinitas keseharian. Apalagi teman-teman yang baru dari Indonesia yang tidak diberikan libur atau selama masuk ke Hong Kong ini perjanjiannya nggak boleh libur sebulan satu kali. Nah ini jelas kalian itu memperbudak diri kalian sendiri. Mbak Tasminia, Mas Andro, terima kasih hadir malamnya. Mbak Lili Kaila hadir malam Mas Andro. Terima kasih untuk apa ini Mbak? Nggak ngasih apa-apa kok. Ya kan Mbak Mas Rika, selamat malam Mas Andro, telat 5. Iya. Jadi harusnya di dalam diri kalian itu tidak ada rasa dan jiwa keterpaksaan. Tidak ada rasa kekhawatiran. Tidak ada rasa ketakutan. Yang justru akan membuat kalian itu nggak akan kemana-mana. Nah itu, abot ya, aku ngomong
Apa deh? Tolong dikomenin ya teman-teman. Apakah pembicaraan saya ini terlalu berat atau bagaimana? Atau kalian justru ngerasa bahwa oh iya, belum, oke, tidak mikir. Tolong kalian komen. Karena aku rasa kok koyok serius yang tak omong gitu loh. Aku cuma pengen feedback. Teman-teman yang nonton ini bagaimana? Di feedback. Apa ya wis ala kabotan mas? Atau memang apa yang saya omongin itu harus ya wis ngono ngomong ngono terus mas gak apa-apa nih. Boleh di komen ya teman-teman. Nah, saya tunggu komen-komennya. Ya, kayak gitu ya. Kadang-kadang aku tuh juga merasa apakah apa yang tak tak bicarakan ke teman-teman itu sesuatu yang berat untuk dipikirkan teman-teman atau sesuatu yang berat bagi kalian untuk diterima. Mbak Suci Patria Channel, selamat malam. Cek-cek suara, cek-cek suara. Ja- Jadi diri sendiri menurut saya edukasi positif pertemanan yang membuat punya nilai. Wes, Mbak Anifah Febrianto. Ya, ya. Baru hadir Mas, belum tahu apa yang dibahas. Mbak Lili kayak yang dibahas adalah cara berpikir seperti budak. Jangan sampai punya cara berpikir seperti budak. Jadi jadi diri sendiri saya edukasi. Nah, untuk bisa menjadi diri sendiri nih loh, tidak semua orang bisa, ya kan? Apalagi beradaptasi. Malam Mas Andro, panjenengan saya WA belum dibuka. Loh, yang mana yang Mbak di WA? Ya nanti dibuka lah Mbak. Bisa. Boleh ditanyakan di sini aja Mbak Anifah Febrianti. Kalau belum dibuka, nggak apa-apa. Betul banget cara keluar dari zona itu bagaimana? Oh, nah ini berarti kan direspon sama Mbak Brita aja. Direspon. Jadi cara keluar dari zona kita diperbudak. Cara keluar dari zona ketakutan dan cara berpikir dari zona yang kekhawatiran. Mengenali diri sendiri dan memahami kemampuan diri kita itu sejauh mana. Mbak Suci Patria, selamat malam. Jadi di saat kalian itu ada di rumahnya majikan, kalian itu harus bisa berpikir, pekerjaan ini seperti ini, pekerjaan itu seperti itu, aku lakukan ini seperti itu. Kalau misalnya ada yang nggak benar, aku ya tanya, ada sesuatu yang kurang pas, aku konfirmasi. Cuma tanya perihal sakit dan biaya. Wah, belum masuk Mbak, berarti baru. Kak, saya udah live berarti. Sampai baru WA. Betul banget cara keluar dari zona itu gimana? Untuk kita keluar dari ketakutan dan kekhawatiran, itu harus punya cukup pengetahuan. Sekarang ya, sekarang. Kenapa kok kita takut? Padahal sebenarnya ketakutan yang kita khawatirkan itu kan belum terjadi. Tapi kan kita sudah takut duluan. Bayang-bayang, ketakutan itu kan belum terjadi. Tapi kalian sudah membayangkan. Ya, kalau nggak mau takut ya jangan dibayangkan yang enggak. Bayangkanlah yang sesuatu yang jauh lebih baik. Tapi ingat, ketakutan dan kekhawatiran itu juga perlu, tapi jumlahnya jangan sampai melebihi kapasitas. 10-20% ketakutan, kekhawatiran itu boleh. Negatif tinggi 10-20% dalam benak kita itu boleh. Tapi tidak boleh ketakutan dan kekhawatiran itu mendominasi dalam pikiran kita. Nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begitu. Nomor belakang yang 09. Oh ya, nanti Mbak. Karena sampean nggak mau nanya di sini. Saya di sini balesi komen, Mbak. Karena saya masih konsen sama yang nonton. Jadi saya nggak konsen dengan yang telepon sama yang WA. Jadi saya konsen sama yang nonton saya. Karena saya ingin berinteraksi sama yang nonton saya. Kalau sampean boleh tanyakan, sampean catat aja di situ. Pertanyaannya apa nanti yuk kita bahas di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Ketakutan dan kekhawatiran itu karena kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan, kurangnya orang yang bisa dipercaya untuk bisa ditanya, untuk bisa memberikan arahan, pandangan, ataupun pendapat kepada teman-teman. Orang hidup itu kan punya pedoman loh sebenarnya. Nah, pedoman itu bisa apa? Pedoman itu bisa Alkitab, bisa Al-Quran, tuntunan hidup gitu. Pedoman diri kalian dalam hidup itu bermacam-macam. Pedoman saya ya nasihat Bapak Ibu saya. Pedoman saya yang disampaikan oleh Kanjeng Rasul. Pedoman saya ya agama. Nah, orang masuk ke Hongkong itu sudah kehilangan pedoman. Sehingga rasa takut dan kekhawatiran itu muncul. Ya kan? Ketakutan kalau diinterminate, ketakutan kalau majikan nggak pas, ketakutan kalau nggak benar. Berarti kalau ketakutan kayak gitu, berarti oh ya agak privasi ya sudah. Sabar aja Mbak ya, aku tak live, nanti habis live tak jawab gitu. Jadi seperti itu. Ketakutan, kekhawatiran itu salah satu intimidasi. Itu salah satu membuat mindset cara berpikir kita jadi budak. Akhirnya kalau budak jatuhnya nurut gitu. Jadi kalau kita itu merasa nurut-nurut aja, ya kita ya tidak ada ubahnya sama budak. Sebenarnya nurut itu bagus. Nurut itu boleh. Nurut itu baik. Tapi sampai sejauh mana rasa nurut itu? Makanya kenapa saya pakai baju ini. Saya tidak pernah berpikir diperbudak karena saya berusaha berpikir positif. Saya menjawab dan majikan membayar dengan uang. Saya terus menghormati dan menghargai majikan. Bagus, karena posisinya sama. Saya bicara ketika Matur Sembah Nuwun belum dijawab, Mbak. Saya belum memberikan tanggapan Mbak Anita Febrianti. Kalau saya berpikiran positif dan menganggap majikan yang bayar, saya berusaha menghormati dan menghargai. Bagus. Nah, Mbak Lili Kaila, pemikiran yang seperti itu sebaiknya juga bisa kita kontenin untuk teman-teman mengerti. Selamat malam Minggu, Mas Sandro, Mbak Vivian Saro. Iya, ya makanya saya kadang-kadang banyak teman-teman itu mengeluh itu karena ketakutan dan kekhawatiran. Padahal datang ke sini adalah kerja cari dan takut kehilangan. Sering-sering ikut workshop, banyak edukasi yang diperoleh dulu sangat takut akan melangkah melakukan apapun. Sekarang lebih bisa mengendalikan benar ya benar, salah ya salah. Intine harus tegas. Ya Mbak, Mbak Nifah, oke. Mbak Suli Hasriah Yan, watching, nonton, oke. Iya, ikut workshop, bagus salah satunya. Berteman dengan orang yang mempunyai karakter kuat dan berprinsip, itu bisa mempengaruhi kita. Lingkungan kita itu bisa. Workshop bisa, teman bisa. Nah, kadang-kadang juga pergaulan dan pertemanan kita itu juga yang berpengaruh membuat cara berpikir kita itu bisa jadi penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Karena pernah nggak ada teman ketika berteman dengan sampean terus ngomongin, nanti kamu kayak gini gimana? Kamu kalau kayak gitu gimana? Kamu sudah pikirin nggak kalau kamu begini-begini? Jadi teman yang juga menakut-nakuti, bukan teman yang membuat kalian itu menjadi berani dan tangguh dan akhirnya bisa menyelesaikan berbagai macam tantangan dan persoalan. Karena nggak mungkin kita ngajak diskusi pihak keluarga ketika itu urusannya dengan majikan, apalagi kalian drop. Jatuhnya pasti akan disuruh pulang. Udahlah kalau nggak kuat kerja di sana pulang aja. Mbak Elita Intan, selamat malam. Mbak Yunita Noviana.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika kekhawatiran dan ketakutan itu sudah menjalar di dalam pemikiran kita dan jumlahnya melebihi separuh dari pikiran kita, yang terjadi kita nggak akan ngapa-ngapain, kita akan stuck. Dan bahkan kita itu akan merasa cenderung tertekan. Mbak, Mas Fabian, perbudakan seperti apa kalau kerja di sini? Faktanya dari awal masuk kerja di sini, alhamdulillah nggak merasa diperbudak, kerja santai. Oke. Sebenarnya kalau pembangkang di jalur benar itu salah nggak sih Mas Andro? Yang namanya pembangkang itu yes, pembangkang ya orang yang melanggar. Tapi melanggar itu melanggar di mana? Melanggar di apa? Kan itu yang menjadi. Ya, salah dan benar itu bukan saya. Wah, ada penggiat pekerja migran dari Indramayu. Mister apa Mrs. Atan ini. Nggak tahu saya. Nyebutnya Mister apa Mrs. Jadi, eh good evening Kak Sandro. Semoga sehat selalu and semakin sukses. Terima kasih. Mbak ya, malam Bang Sandro, Mbak Aza, Ayu, ya, Mbak Lili, Kaisa. Betul, Mas. Circle pertemanan itu sangat berpengaruh cara berpikir dan tindakan. Makanya pandai-pandai memilih. Kalau tadi dibahas membangkang itu apakah salah sih? Sebenarnya enggak. Tapi dilihat konteks, kalau misalnya begini nih, dilarang, aturannya dilarang menjadi overstay. Kemudian kita memilih overstay, keluar dari majikan dan nggak peduli hidup di luar. Nah, itu namanya pembangkang. Pembangkang yang salah. Tapi kalau misalnya nih, sama majikan, eh, sampean nggak nggak boleh, nggak dikasih makan di tempat majikan. Kemudian mbak sampean bawa makanan dari luar karena sampean merasa di situ nggak boleh makan makanan majikan. Itu bukan pembangkang, ya kan? Ya sampean bawa makanan buat diri sampean sendiri. Ya sampean ngomong, kamu ngasih makanan layak nggak buat aku? Enggak, aku bawa sendiri, aku beli sendiri. Yo kita bangkang kalau dia marah. Itu bukan bangkang sebenarnya, tapi itu yang pada semestinya. Kalau bangkang itu misalnya kalian kerjanya di alamat itu kemudian disuruh sama majikan kerja di tempat lain, nah itu bangkang bener itu namanya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita itu menjadi seseorang, menjadi individu itu yang mampu menempatkan. Jadi right man in the right place. Bahasanya kayak gitu. Kita mampu, itu yang disebut sebagai adaptasi. Begitu ya teman-teman. Makanya kalau kalau ada yang merasa, tadi ada yang komen di mana bahwa merasa saya tidak merasa jadi dibudak. Saya nggak merasa, saya menghormati majikan saya digaji majikan saya. Dari awal saya kerja enak, eh, kerja santai, nah, ya bagus. Nah, cara berpikir yang seperti itu yang sebenarnya harus kita spread atau kita sebar kepada teman-teman supaya yang merasa-merasa diperbudak itu, yang merasa ketakutan dan kekhawatiran terlalu besar itu, oh ternyata Mas itu punya tips ya supaya nggak merasa jadi. Karena namanya kan ada orang yang kerja di majikan itu merasa tertekan. Oke Mbak Atana, selamat malam. Happy birthday Mbak Atana. Mohon dimaafkan. Besok saya tidak bisa ikut nimbrung acara ultahnya karena lagi dipingit. Jadi seperti itu ya. Makanya memilih teman, memilih orang yang bisa diajak berbicara, itu boleh. Silahkan dipikirkan ya. Terus bagaimana mengenali diri sendiri ketika kalian itu di Hong Kong sudah sangat memahami karakter majikan Anda sesegera mungkin, memahami lingkungan dengan majikan Anda, memahami cara bekerjanya Anda, memahami tata aturan Anda. Niscaya ketika kita mampu dan bisa memahami, maka
rasa jadi budak itu pasti tidak akan ada. Ya ini maksud saya ini bukan bukan ngomporin sampean, tapi membebaskan kalian dari perasaan ketakutan dan kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Sebenarnya di situ, ya kan? Karena masih banyak orang-orang yang dalam hidupnya itu merasa tertekan karena kekhawatiran dan ketakutan. Takut nanti nggak dibayar, takut dijauhi, di interminate, takut nggak disukai, khawatir kerjaannya hilang. Ya. Tapi ya nggak semua. Sekali lagi, sudah ada yang mulai merasa dan menikmati. Saking menikmatinya kerja di Hong Kong, habis kerja di Hong Kong, saking menikmatinya, habis menikah langsung ditinggal balik lagi ke Hong Kong. Saking menikmatinya puluhan tahun ada di Hong Kong nggak pulang-pulang. Mbak Isahayu. Nah, itu sangat merasa tidak diperbudak. Tapi bisa juga merasa begini. Nah, ngapain aku di sini wes enak daripada aku pulang. Kerja apa di rumah mending di sini. Nah, ini juga bagian belenggu perbudakan modern karena ngerasa bahwa dirinya di sini aja nyaman daripada nanti di Indonesia akhirnya hidup dan masa depannya digantungkan dengan apa yang ada di sini. Nah, ini juga tapi maksudnya mengartikannya bukan perbudakan secara frontal tapi perbudakan ya masa sih nggak punya keinginan ya kan untuk keluar dari zona itu untuk mengembangkan diri kita masa nggak ada. Nah, itu loh maksud perbudakan itu di sana. Hadir Mas Andro sambil mijit Mas Puju. Oke. Mbak Susi, Mbak Ernawati hadir Mas Andro. Oke lagi adaptasi. Alhamdulillah wis ngeh lah. Seneng aku kayak gitu. Jadi dibutuhkan untuk memang melihat situasi dan keadaan. Dan kalian punya prioritas. Bahkan sebenarnya kalau sampai puluhan tahun lah lapo nang Indonesia kate lapo. Ini salah satu. Salah satu kita di ketergantungan terhadap apa ya situasi dan keadaan di Hong Kong. Karena menak kok boleh duit. Terus kerja sehari-hari 4 bulan bayaran 10 juta. Nah, itu juga. Malam Mas Andro ikut nyimak. Mbak Tutini Tini siap. Wis ada Nancy Tan. Jadi kebebasan yang terdapat dalam diri Anda itu harus muncul dan harus ada agar kita itu tidak menjadi seseorang yang merasa kayak budak. Kebebasan. Tapi kebebasan yang seperti apa ya? Kebebasan yang bertanggung jawab. Pastinya begitu. Mbak Mom Fine V. Jadi apakah budak itu misalnya pagi jam segini harus gini, siang jam segini harus gini, harus dituruti kemauannya majikan gini-gini. Apakah itu yang disebut budak? Bukan. Nah, itu menghargai pekerjaan. Yang dinamakan perbudakan itu di dalam hati kita itu dalam menjalankan sesuatunya itu terpaksa. Menjalani sesuatunya itu merasa tidak ikhlas. Itu yang bisa saya sebut sebagai keperbudakan, memperbudak diri kita sendiri. Karena kita melakukan sesuatu yang membuat kita merasa tertekan. Nah, itu sebenarnya konsepnya Mas Fabian Putra tadi. Jadi jangan sampai ketika kalian di Hong Kong ini menjalani di Hong Kong itu merasa kayak terpaksa. Mungkin iya di awal-awal, tapi setelah beradaptasi dan mengikuti suatu situasi dan menjalaninya, sampai merasa menak kok. Akhirnya zona nyaman gak kerasa sak kontrak, 2 kontrak, 3 kontrak, 6 kontrak, 7 kontrak, 8 kontrak. Sebenarnya kerja susah, senang, merasa berbudak atau enjoy tergantung dari pola pikir kita. Nah, yo nggak cuman kerja dan budak, Mbak. Hidup kita itu ya tergantung pola pikir kita, Mbak.
Ya, hidup itu memang pola pikir. Berteman, cara berbicara, bersikap itu tergantung juga pola pikir. Nah, ini yang ingin saya dalam kalau kita membahas perbudakan ini sebenarnya. Tapi itu diangkat sebagai isu untuk agar kalian itu berani dan memberontak. Sebenarnya enggak. Perbudakan itu kayak keterikatan, keterpaksaan, terus tidak merasa enjoy atau menikmati sesuatu yang kalian hadapi. Saya 5 majikan, semua finish kontrak berbagai karakter majikan. Wow, incredible. Tapi diri harus berani speak up. Nah, Mbak Indahwati. Kapan-kapan konten, Mbak Indah. Menarik. Sudah 5 majikan, semua finish. Nah, signal. Oh ya, sorry. Kalau memang signalnya meleset karena hujan. Nggak tahu ini wifi. Ya, sorry ya yang di Facebook. Aku nggak ngerti kenapa sinyal Facebook lemot. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi, saya berpikir jangan pernah ngerasa terpaksa. Mbak Tasya Amelia, malam Mas, pripun kabare? Alhamdulillah, ini siapa nelpon grup? Gak jelas. Saya di telepon grup, saya masih live. Nanti aja. Saya mementingkan yang live, yang nonton saya di live. Kita harus berani speak up. Ya, setidaknya walaupun tidak speak up itu ada apa ya namanya eh, keberanian sikap. Termasuk saya mas kok masih betah di Hong Kong. Mbak Novi Alaya, nggak apa-apa. Betah itu ya sebagai bentuk atau rasa Anda bisa menikmati pekerjaan yang ada di Hong Kong. Banyak teman-teman yang mungkin yang merasa merasa pemikirannya diperbudak, yang merasa ketakutan dan kekhawatiran berlebihan itu mungkin nggak sampai di 10% atau 20% di Hong Kong. Tapi tetap ada. Jadi seperti itu, teman-teman. Jangan sampai kita menjalani dan melakukan sesuatunya itu merasa sekali lagi, merasa kita itu eh, berat. Ada yang nelpon saya, Pak Sandro, selamat malam. Oke, yang di Facebook saya cut dulu, karena HP-nya tak buat WA atau nanti ya nanti aja. Gak apa-apa, kita lanjutkan dulu pembicaraan. Jadi itu ya pembicaraan kita malam ini teman-teman, nggak eh, kita pahamkan bahwa kita harus bisa menikmati. Oke, Oke kalau kayak gitu sehat selalu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.